Halo semuanya, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel YouTube Pintarif Channel. Oke, pendaftaran seleksi P3K sekarang sudah sedang berlangsung ya, teman-teman. Ada banyak teman-teman yang bertanya kepada saya tentang kegagalan dalam pendaftaran, yaitu dalam pemilihan seleksi P3K Guru. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa alasan dan solusi kenapa bisa gagal dalam pemilihan seleksi P3K Guru, dan ada beberapa keterangan ya, dimana keterangannya itu yaitu tidak terdaftar di Dapodik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan, saya akan mencoba login ya. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu Guru, baik Bapak Ibu Guru honor yang mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, di sini ketika kita memilih jenis seleksi Bapak Ibu, di sini ada 3 pilihan jenis seleksi, yaitu CPNS, P3K Guru, dan P3K non guru. Nah, ketika kita memilih P3K Guru, di sini ada keterangannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini salah satu keterangan kegagalan untuk memilih seleksi P3K Guru yaitu gagal mengambil data P3K Guru. Nah, ini terjadi masalah di dalam sambungan web server Dapodik, teman-teman. Ini memang saat ini dalam pengambilan data guru honor untuk disambungkan ke Dapodik itu sedang bermasalah. Nah, ada juga teman-teman yang bermasalah kemarin, yang dimana ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya tidak terdaftar di Dapodik sementara saya sudah lama mengajar. Nah, teman-teman, pertama dulu saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa salah satu syarat untuk bisa daftar dalam seleksi P3K Guru yaitu sudah terdaftar di Dapodik. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa dalam seleksi P3K Guru ini ada 3 gelombang, yaitu gelombang 1 khusus Bapak Ibu Guru honorer yang ada yang mengajar di sekolah negeri, dan ketiga ya dilanjut dengan guru swasta dan selanjutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu hal itu. Nah, dalam masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu Guru untuk pemilihan seleksi P3K Guru saat ini, di mana banyak keterangan bahwa gagal tidak bisa mendaftar dalam seleksi P3K Guru karena tidak terdaftar di Dapodik. Nah, teman-teman, saya mau jelaskan bahwa jika Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik dan sudah mengajar beberapa tahun atau mungkin setahun lebih, nah Bapak Ibu, solusinya adalah Bapak Ibu meminta kepada operator ya. Ini bagi solusinya ini ya, ini solusi bagi Bapak Ibu guru honor yang mengajar di sekolah negeri yang sudah beberapa tahun dan keterangannya tidak terdaftar di Dapodik. Nah, sekarang solusinya adalah silakan minta tolong kepada operator Dapodik untuk segera mensinkronkan data Dapodik ya. Setelah disinkronkan nanti silakan tunggu 3x24 jam teman-teman guru dan silakan untuk login. Nah, itu bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar beberapa tahun dan sudah terdaftar di Dapodik. Nah, teman-teman juga yang sudah terdaftar di Dapodik tetapi belum sampai 1 tahun, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa terakhir bulan Desember tahun 2020 di situ ada validasi ya, verbal ijazah. Nah, ketika Bapak Ibu guru belum 1 tahun atau setelah tahun 2020 baru masuk Dapodik, maka Bapak Ibu tidak akan bisa di verbal, tidak bisa terdaftar di Dapodik juga dalam mengikuti seleksi P3K Guru. Walaupun Bapak Ibu guru sudah terdaftar di Dapodik, tetapi setelah Desember 2020 masuk di Dapodik itu belum terverbal oleh Kemendikbud karena
terakhir untuk verbalnya atau verifikasi ijazah kemarin itu tahun 2020 Desember ya. Nah, begitu solusinya bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar, yang sedang mengajar di sekolah negeri ya. Yang pertama tadi, silakan sinkronkan, minta tolong kepada operator dapodik untuk sinkron dapodik ya, segera. Nanti setelah itu tunggu 3 kali 24 jam untuk bisa login kembali. Mudah-mudahan nanti itu bisa login, bisa terdaftar di dapodik. Nah, yang kedua, bagi Bapak Ibu yang masuk di dapodik setelah Desember 2020, maka otomatis tidak terverbal ijazahnya, berarti tidak bisa mendaftar di seleksi PDKK Guru atau gagal Bapak Ibu, karena terakhir verbalnya kemarin tahun 2020. Nah, ketiga, untuk teman-teman yang swasta, banyak juga teman-teman yang swasta yang memang memposting di Facebook, di grup Facebook, kenapa saya tidak bisa mendaftar, kenapa data saya tidak ada di dapodik. Sementara saya sudah lama mengajar, ada sekitar 10 tahun atau 15 tahun. Nah, teman-teman perlu Bapak Ibu perlu tahu bahwa teman-teman yang di swasta, tentunya peraturan ini sudah diketahui oleh Bapak Ibu guru semuanya, bahwa untuk seleksi P3K guru ini ada 3 gelombang. Yang gelombang pertama ini dikhususkan untuk teman-teman kita, rekan-rekan guru yang sedang mengajar di sekolah negeri. Nah, setelah nanti Bapak Ibu guru-guru di sekolah negeri sudah mendaftar di gelombang pertama, jika ada formasi yang kosong, maka nanti di gelombang 2 baru diberikan izin kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di swasta. Nah, memang Bapak Ibu guru sudah terdaftar di dapodik berapa puluh tahun mengajar, tetapi di gelombang 1 ini tidak akan bisa mendaftar Bapak Ibu ya, dianggap belum waktunya. Ya, belum waktunya Bapak Ibu guru swasta untuk mendaftarkan diri di seleksi PDKK karena masih gelombang 1 khusus honor yang di sekolah negeri. Nah, nanti ketika di gelombang 2 ya, ketika di gelombang 2 Bapak Ibu guru swasta bisa mendaftarkan. Nah, berarti itu tidak bisa daftar Bapak Ibu. Gagal kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan diri di seleksi PDKK di gelombang 1 ini, karena hanya dikhususkan sekarang data P3K guru ini di gelombang 1 hanya dikhususkan yang guru-guru yang terdaftar di dapodik yang di sekolah negeri. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terburu-buru untuk mendaftarkan diri dulu, pasti akan gagal karena bukan gelombangnya. Nanti kalau mau mendaftar di gelombang 2. Nah, bagaimana bisa mendaftar di gelombang 2? Nah, nanti Bapak Ibu, nanti ada informasinya kapan dimulai gelombang 2 akan didaftarkan. Teman-teman, silakan pilih formasi yang kosong. Nah, ada pertanyaan, bagaimana guru swasta bisa mendaftar memilih formasi sementara sudah penuh guru-guru sekolah negeri memilih formasi. Nah, belum tentu juga Bapak Ibu, nanti pasti ada nanti yang kosong di ya, walaupun sedikit. Nah, di situ nanti Bapak Ibu guru swasta mendaftar nanti dan bersaing lagi kepada teman-teman yang gagal di gelombang 1, nanti bertemu lagi di gelombang 2 bersama guru-guru honor yang gagal di gelombang 1 bertemu dengan teman-teman yang di swasta. Dan begitu seterusnya, nanti bisa mendaftar di gelombang 3 juga kalau memang gagal jika ada formasi yang kosong. Nah, itu solusinya jika teman-teman selama ini gagal dalam mendaftar dalam seleksi P3K guru. Nah, untuk P3K guru ini hanya banyak yang memang bermasalah karena tidak terdaftar di dapodik. Nah, itu tadi permasalahannya Bapak Ibu ya, itu permasalahannya, dan itu juga saya sudah jelaskan solusinya. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah negeri, silakan minta tolong kepada operator dapodik supaya untuk mensinkronkan dapodik sebelum tanggal 21. Nah, usahakan sebelum tanggal 21, berarti 3 kali 24 jam. Kalau bisa tanggal 17 itu sudah sinkron Bapak Ibu ya. Berarti tanggal 30 nanti, tanggal 20 ya, tanggal 17 ya, tanggal 17 Juli sudah sinkron. Jadi tanggal 20 nanti bisa daftar di seleksi P3K. Nah, itu solusinya Bapak Ibu. Jangan galau, jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir gimana saya tidak bisa daftar. Jadi teman-teman harus tahu dulu permasalahannya, harus tahu aturannya. Nah, jangan juga Bapak Ibu guru di swasta langsung udah
pendaftaran akun langsung daftar di seleksi P3K. Oh, tidak bisa, guru swasta harus di gelombang 2 nanti seleksinya, harus di gelombang 2 nanti daftarnya. Ini hanya gelombang 1 khusus guru-guru di sekolah negeri dulu Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang mau mendaftarkan diri di seleksi P3K itu, mau baik di sekolah negeri maupun di swasta. Nah, di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 nanti Bapak Ibu tetap sekarang membuat akun ya, akun pendaftaran, akun atau registrasi akun. Tetap semuanya yang akan nanti daftar semuanya registrasi akun. Nah, ketika sudah registrasi akun, tinggal untuk mendaftarkan diri nanti diseleksi di gelombang 2. Nah, itu penjelasan dari saya teman-teman. Saya memberikan edukasi ini atau penjelasan ini supaya teman-teman juga tidak khawatir, tidak takut, tidak ragu-ragu. Nah, supaya nanti video ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Ya, semoga juga video ini dapat bermanfaat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk silakan subscribe channel Mintaros Channel di YouTube, dan jangan lupa untuk di like, di share sebanyak-banyaknya supaya juga teman-teman yang lain atau saudara-saudara kita bisa mengenal permasalahan dan solusinya yang saya jelaskan tadi. Nah, semoga ini bermanfaat, dan saya berdoa setiap yang mendaftar di seleksi P3K Bapak Ibu guru honor baik di negeri maupun di swasta pasti akan lulus dan berhasil dan menjadi ASN tahun 2021 ini ya. Nah, demikian dulu penjelasan dari saya tentang gagalnya mendaftar di seleksi P3K. Nah, terima kasih teman-teman ya, semoga berhasil.